Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Hari ini sebuah hari yang sangat luar biasa, karena Tuhan masih memberikan perpanjangan usia kepada kita. Bahkan Dia masih memberikan kesempatan pada kita untuk bersaat teduh. Kapanpun hari ini, di saat hari ini mungkin saudara bersaat teduh, mengikuti acara ini, menyetel ini, kami mengajak saudara untuk bersama-sama bersungguh-sungguh dengan kami untuk datang kepada Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya.
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami memujimu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami manusia ini Tuhan, yang terus-menerus mendapatkan kasih karunia-Mu, bahkan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi lewat perpanjangan usia yang masih Kau berikan, lewat kesempatan bersaat teduh yang Kau berikan. Tuhan, kami sangat bersyukur sekali. Kami manusia yang biasa saja tanpa arti Tuhan sebenarnya. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Kau akan berbicara atas setiap kehidupan kami lewat ayat-ayat yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur sekali bersama dengan teman-teman yang ada boleh kembali sebentar lagi akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kembali ya, lebih dalam lagi memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman. Kita hari ini sudah sampai di Matius 23 ya. Puji Tuhan. Mari kita akan baca saudara sekalian Matius pasal yang ke-23. Saya akan bacakan lebih dulu judul perikopnya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di dunia ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, dan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan cintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi dan yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota.
supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pada waktu kita bersama membaca firman tadi, kami sangat meyakini ada sesuatu yang Roh Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan kami sedikit mengulas apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang kami ambil pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan begini oleh firman Tuhan. Ya, ini adalah kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Amin. Ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Yesus, telah menduduki kursi Musa. Apa artinya menduduki kursi Musa pada waktu itu? Nah, ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yang mungkin kalau kita tidak paham, kita tidak paham kisahnya, kita bisa jadi nggak mengerti. Kursi Musa itu artinya kursi kepemimpinan, ya, kursi kepemimpinan rohani. Karena Musa pada waktu itu adalah pemimpin rohani tertinggi, ya, di antara orang Israel. Maka dikatakan menduduki kursi Musa, artinya orang-orang Farisi yang munafik tadi, ya, itu sudah menduduki tempat yang tertinggi, tempat-tempat di dalam bidang-bidang kerohanian. Kalau zaman sekarang mungkin pendeta, gitu ya, mungkin gembala atau apapun, ya. Orang-orang ini menduduki di sana. Tetapi apa kata Yesus? Sebab itu turutilah, ya, dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Karena pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengajarkan apa yang baik sebenarnya, ya, mengajarkan firman, walaupun ada salah-salah sedikit tentunya, seperti yang disampaikan oleh Yesus kemudian pada ayat-ayat lain, ya. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, ya. Seringkali ada orang-orang yang mungkin tidak lagi ke gereja, malas ke gereja, enek ke gereja, karena mungkin melihat orang-orang yang seharusnya rohani, mungkin pemimpin sebuah bidang di dalam gereja, atau bahkan hamba Tuhannya sendiri, pendeta. Menurut dia, ternyata orang ini adalah orang yang munafik mungkin. Ya, wah, kalau khotbah bagus, jalankannya nol. Beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah kesaksian, ada seorang anak Tuhan yang puji Tuhan sekarang sudah bertobat, tapi dia pernah kepahitan, ya. Karena pada waktu dia remaja begitu, dia ikut jemputan gereja katanya. Ketika dia ikut jemputan gereja, yang nyetir itu adalah pendetanya sendiri dengan istrinya. Dan pada waktu pendeta dan istrinya itu jemputan bertengkar, wah, kata-kata kotor itu keluar, ya. Bahkan ketika ada yang nyalip pendeta itu, ketika dia nyetir mobil, kacanya dibuka, dia teriakin, dia berkata-kata kotor. Dan anak yang masih remaja ini sangat kepahitan melihat mendengar hal itu, ya, dan melihat apa yang di depan matanya. Pendeta hamba Tuhan yang seharusnya itu adalah seorang yang rohani, sabar, kata firman Tuhan, tidak boleh bertengkar, kalau bisa harus lemah lembut, tetapi di depan matanya berkata-kata kotor, bertengkar hebat, bahkan ketika dia nyalip, teriakin, marah-marah. Dan orang ini, dia bercerita sama saya bahwa dia sangat sakit hati, tapi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sudah pulihkan dia. Tetapi itulah yang terjadi dewasa ini. Ada banyak sekali orang yang mudah untuk menyampaikan firman, tetapi
dia pada saat yang sama menurut kita adalah orang-orang yang munafik. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang hari ini mendengar firman, nasihat Yesus itu relevan buat kita saat ini ya. Sekalipun menurut kita mereka munafik, mereka tidak melakukan firman yang mereka sampaikan, padahal itu sesuai firman, itu sesuai dengan kebenaran firman. Mari kita tidak lihat itu. Ya, mari kita tetap memandang kepada Yesus. Kita melakukan firman Tuhan. Ya, walaupun orang yang menyampaikannya mungkin tidak melakukannya. Jangan lalu kita berkata, ya buat apa saya melakukan? Yang pendeta aja nggak melakukan. No, itu adalah tipuan dari iblis. Yesus justru ajarkan, lakukan apa yang mereka ajarkan. Tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Karena mereka hanya bisa ngomong, tapi nggak bisa melakukannya. Ya, semoga ini menjadi berkat bagi hidup kita semuanya. Untuk kita senantiasa berlomba bersungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, melakukan firman. Karena in the end of the day, pada akhirnya keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi oleh kasih karunia Tuhan. Ya, bukan tanggung jawab pendeta saudara lagi. Ketika suatu saat saudara akan bertemu dengan Tuhan, pendeta saudara mungkin ya, atau mungkin siapa hamba Tuhan ada yang mungkin masuk neraka. Saudara jangan ikut-ikut kira-kiranya gitu ya, masuk neraka. Biar saudara dan saya kalau bisa tetap masuk surga aja ya, tetap hidup melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kuatkan hati kami Tuhan untuk tidak memandang kepada manusia. Karena seringkali kami mudah sekali memandang pada manusia. Karena dunia itu seperti ini. Dunia ya seperti ini, memandang pada apa yang di depan mata. Tetapi kami mau belajar mengubah pandangan kami sesuai dengan kebenaran firman. Sekalipun orang lain yang tampaknya rohani itu tidak melakukan firman, Tuhan tolong agar itu tidak membuat kami lemah, tetapi kami tetap kuat untuk hidup kiranya melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena yang kami kejar bukan menyenangkan hati orang. Berikan kami hati untuk selalu hidup menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat firman. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya persilakan mari kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus atau mungkin sudah jauh dari Yesus, kita akan doakan mereka. Mari kita berdoa sama-sama. Ya, mari kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami seiman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia ini yang masih menderita penyiksaan, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh karena nama-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Kau jamah dan kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Dan kiranya kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan, dan penganiayaan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan kiranya Kau memberikan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus bahkan pertobatan jiwa besar-besaran kiranya terjadi di Indonesia. Tuhan kiranya ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kiranya Tuhan Kau memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Tuhan kiranya cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada.
Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang bertambah-tambah dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan agar jangan ada yang terhilang. Tuhan, kuatkan mereka sampai akhir hidup mereka. Biarlah selalu dan senantiasa mengiring Kau Tuhan. Bahkan mereka boleh membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan. Kami juga berdoa berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, maupun juga keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit dimanapun berada Tuhan, kami berdoa kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Sungguh kami percaya kuasa-Mu tetap sanggup terjadi sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang menghadapi masalah hari-hari ini. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan dari kami umat-Mu, kiranya Kau ampuni kesalahan kami Tuhan. Kau tunjukkan letak kesalahan kami, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi Tuhan, kiranya Kau memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat dalam dosa, terikat dalam kuasa kegelapan, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sekarang kami persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian juga berdoa ya bagi pergumulan masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita akan tutup saat teduh hari ini dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, hanya itu yang dapat kami katakan kepadamu buat kesempatan yang masih Kau berikan. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.